Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1365 chapter 1365 Ibu Baptis. The Weeping Blood Douluo menggelengkan kepalanya. Akulah yang harus meminta maaf. Yang mulia meminta saya berkali-kali, jadi saya tidak punya pilihan. Jika ada kesempatan, saya berharap bisa belajar tentang teknik tombak dari Anda. Aku harus menganggapnya suatu kehormatan telah dikalahkan oleh Atlas Divine Spear hari ini. Di masa lalu, saya ingin mengkultivasi diri sendiri sehingga saya bisa menantang tombak dewa suatu hari nanti. Namun, ketika Atlas Douluo akhirnya menjadi yang terbesar di dunia, saya mengerti bahwa saya tidak akan memiliki kesempatan dalam hidup ini. Sedikit yang saya tahu bahwa saya akan melihat Atlas Divine Spear-nya hari ini, jadi upaya saya tidak sia-sia. Seharusnya saya berterima kasih atas kesempatan Anda. Tang Wulin berbicara sambil tersenyum, kamu terlalu sopan. Saya pasti akan meminta bimbingan dari Anda jika saya memiliki kesempatan. Pasti akan bermanfaat baginya untuk belajar dari Dewa Pedang. Tang Wulin benar-benar berharap dia bisa adu mekanik melawan prospek seperti Weeping Blood Douluo dan Huang Zheng yang karena itu akan sangat membantu untuk peningkatannya. Saya telah menang. Saya menang sekali lagi. Kemenangan beruntun melalui keempat pertempuran. Aku ingin tahu apa yang mulia pikirkan tentang ini sekarang. Besok akan menjadi pertarungan terakhirku. Aku akan bertarung melawan yang terbaik yang ditawarkan kerajaan Bintang Luo. Dia adalah pejuang paling kuat di sini. Pemenang dan pecundang dari pertempuran ini tidak lagi penting. Saya sudah membawa kehormatan ke Sekte Tang dan Akademi Shrek seperti yang seharusnya. Lebih penting bagiku untuk menikmati proses pertempuran sekarang. Bibir Tang Wulin tersenyum tipis memikirkan ini. Dia dipenuhi dengan antisipasi untuk pertempuran besok. Terima kasih. Douluo yang menangis pergi dan Roh Kudus Douluo masuk dari samping. Dia tiba sebelum Tang Wulin dan memeluknya dengan lembut. Tang Wulin menghela nafas dengan lembut. Saya harus berterima kasih. Jika bukan karena Master Pavilion, tidak ada dari kita yang akan berada di sini sekarang. Yali mengeringkan air matanya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia akan membuat pilihan yang sama jika dia diberi kesempatan lagi, dan saya juga tidak akan menghentikannya. Saya sangat menyadari bahwa, jika saya menghalangi dia pada saat itu, saya mungkin dapat memengaruhi keputusannya, tetapi saya tidak dapat melakukannya. Di Shrek, kita bisa kehilangan guru kita, tapi kita tidak akan kehilangan murid kita. Ini adalah aturan akademi. Para guru akan selalu memberikan nyawanya untuk melindungi setiap muridnya. Ini karena kalian semua adalah masa depan Shrek dan masa depan benua. Mata Tang Wulin langsung memerah setelah mendengar kata-kata Roh Kudus Douluo. Benar sekali, baik dari luar atau dalam pelataran, tidak ada satupun siswa Akademi Shrek yang tewas meskipun kehancuran mengerikan yang dibawa oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Para guru yang jatuh dengan cepat, dengan hanya beberapa yang tersisa. Kata-kata Roh Kudus Douluo bukan hanya semboyan karena dia bisa melihat kebenarannya tepat di depan matanya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan rasa terima kasih yang dalam, yang mulia, kehormatan dan warisan Shrek tidak akan pernah berakhir. Kami juga akan memberikan hidup kami untuk melindungi setiap siswa di masa depan. Kami akan memastikan bahwa kemuliaan Shrek tidak akan pernah mati. Yali mengangkat tangannya dan membelai wajah Tang Wulin. Anda bisa memanggil saya sebagai Bibi. Yunming dan saya tidak punya anak, dan kami seharusnya menganggap Na-Er sebagai putri kami sendiri. Namun, dia pergi tanpa jejak. Saat kau mengambil Atlas Divine Spear dan menyinari dunia sekali lagi, aku sudah mengambilmu sebagai anakku. Tang Wulin merasa hangat di dadanya. Tidak, saya tidak ingin memanggil Anda sebagai Bibi. Orang tua saya sudah tidak ada lagi. Saya ingin tahu apakah saya bisa mengakui Anda sebagai ibu angkat saya. Roh Kudus Douluo tertegun sejenak, dan segera, air matanya yang baru saja berhenti mulai mengalir di wajahnya sekali lagi. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia merasa sulit untuk mengendalikan emosinya setelah melihat Atlas Divine Spear pada hari ini. Selain itu, kata-kata Tang Wulin menyentuh hatinya pada intinya. Baik dia dan Yunming sangat mencintai Na-Er bertahun-tahun yang lalu. Karena ketidaksuburannya, dia pernah melakukan beberapa upaya untuk mencari tahu apakah Na-Er bersedia menjadi putri angkat mereka. Namun, Na-Er menggunakan segala macam metode untuk menolak setiap saat. Tentu saja,
dia dan Yun Ming tidak ingin memaksakan apapun pada Naer. Tidak bisa melahirkan anak selalu menjadi salah satu penyesalan terbesar di hati Yali. Sudah sekian lama, dia menderita karena dia tidak bisa melahirkan anak untuk Yun Ming. Bagaimana dia tidak tersentuh oleh kata-kata Tang Wulin? Tang Wulin mundur 2 langkah dan berlutut di depan Roh Kudus Douluo seperti sedang menyembah dewa. Dia memberinya 3 koutou dengan hormat. Ibu. Dalam sekejap itu, Yali diliputi oleh emosinya. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan memeluk Tang Wulin dengan erat sambil menangis terseduh-seduh. Sejak kematian Yun Ming, dia merasa seperti kehilangan jiwanya. Jika bukan karena kebangkitan Shrek, dia pasti sudah mencoba untuk bergabung dengannya. Dia tidak perlu menekan emosinya karena tidak ada yang bisa dia sembunyikan. Hatinya telah mati bersama Yun Ming. Bukan karena dia tidak ingin menangis di masa lalu, tetapi dia mendapati dirinya sama sekali tidak mampu melakukannya. Meskipun dia masih hidup, dia merasa mati di dalam seperti roti berjalan. Seolah-olah panggilan Tang Wulin menariknya kembali ke dunia ini dari dunia lain. Seolah-olah warna-warna itu dikembalikan dalam hidupnya, dan dia memiliki harapan sekali lagi. Bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan emosinya dalam situasi ini? Saat mereka berpelukan, ada orang lain selain Roh Kudus Douluo yang berlinang air mata. Sosok menawan berdiri diam di luar pintu, berjuang untuk menahan perasaannya. Ibu, aku ingin memanggilmu, Ibu, juga. Tapi aku tidak bisa. Dengan susah payah, Gu Yuena menahan diri agar tidak menangis keras. Dia dengan cepat berbalik dan lari. Dia tidak memiliki keberanian untuk tinggal, dan dia khawatir dia akan kehilangan kendali atas emosinya. Rasa sakit yang dia rasakan di lubuk hatinya tidak kurang dari Yali. Tang Wulin tidak menghentikan Yali untuk menahannya. Mendengarkan isak tangisnya yang berat, dia tidak bisa menahan air mata dari matanya. Untuk beberapa waktu, dia merasakan bahwa Yali berada dalam kondisi hening yang mematikan, dan dia telah mencoba mencari cara untuk membangkitkan vitalitasnya. Pada saat itulah, ketika dia diliputi emosi, dia berbicara tentang pikiran dan perasaan terdalamnya tanpa menyadarinya. Dia dipenuhi dengan rasa syukur. Kemampuannya untuk menangis menandakan bahwa dia akhirnya kembali ke dunia manusia. Apakah ada hadiah yang lebih besar dari ini? Isakan keras Yali mengubah auranya. Simpul emosional yang terpendam di dalam hatinya akhirnya mengendur, sementara emosi, kekuatan jiwa, dan jiwanya semuanya berfluktuasi secara intens. Gambar mulai muncul di sekelilingnya. Ada adegan mereka berdua berpegangan tangan ketika mereka masih muda dan saat mereka melakukan tur keliling planet. Ada juga penampakan dia memegang tangannya saat mereka melayang di langit di atas laut. Cahaya yang mengelilingi mereka tiba-tiba meredup. Tang Wulin tercengang saat mengetahui bahwa dia telah tiba di dunia suci yang benar-benar berwarna putih. Himne yang tak terhitung jumlahnya bergema di sekelilingnya. Ia menemukan bahwa bahkan jiwanya sendiri telah dibersihkan oleh suara itu. Gambar-gambar yang telah terwujud tumbuh lebih besar sementara semua kelesuan dan emosi negatif Tang Wulin telah lenyap tanpa jejak dalam baptisan fluktuasi suci. Himne itu terdengar lebih jelas dan lebih jelas sementara dunia putih terus berkembang. Tang Wulin merasa seolah-olah dia berdiri di langit menatap orang-orang biasa sementara mereka menatapnya di langit di atas mereka. Itu adalah kedatangan malaikat yang murni dan suci. Bukankah itu Yali tepatnya? 8 pasang sayap berbulu menyebar dari punggungnya dan mengepak dengan lembut. Lingkaran suci mengelilingi tubuhnya sebelum menyebar ke sekitarnya. Semuanya dimurnikan. Perasaan yang dipancarkan oleh fluktuasi suci tak terlukiskan. Seolah-olah pintu emas yang bersinar muncul di langit. Meskipun tertutup rapat, rasanya seolah-olah seseorang bisa menuju ke dunia lain dengan mendorong pintunya hingga terbuka. 8 pasang sayap mengepak lembut di punggungnya, dan wajah Yali dipenuhi dengan kelembutan. Sayapnya ditarik dan melilit Tang Wulin. Tang Wulin mendengar suaranya saat dia dikelilingi oleh energi suci. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk melindungimu, anakku. Saudara Ming, kita punya anak sekarang. Dia mengangkat tangannya perlahan dan menggunakan jari telunjuk kanannya untuk menyentuh dahi Tang Wulin dengan lembut. Dalam sepersekian detik itu, Tang Wulin merasa seolah-olah seluruh lautan rohnya mendidih. Dia merasa seolah-olah lautan rohnya yang sangat besar dibersihkan hanya dalam satu saat. Seketika, efek sisa dari transformasi naga darah lenyap tanpa jejak. Bahkan lebih aneh lagi bahwa tulang, meridian, inti naga, dan inti jiwanya semuanya terasa dibersihkan. Rasanya luar biasa. Kekuatan jiwanya belum meningkat, tetapi dia tahu bahwa dia berbeda. Tubuhnya memiliki perasaan kemurnian sebening kristal. Itu adalah berkat Lord.
Kang Wulin tidak menyadari bahwa ini adalah berkah Lord yang dianugerahkan kepadanya oleh Yali. Bagian terkuat dari berkat Lord adalah kemampuannya untuk mencerahkan pengguna, membuatnya memupuk kemampuan Kang Wulin untuk memahaminya. Selain itu, berkat Lord juga efektif dalam menjaga keselamatan seseorang. Ini hampir seolah-olah dia memberi Kang Wulin kehidupan ekstra. Roh Kudus Douluo hanya bisa menggunakan berkah Lord sekali seumur hidupnya. Terlebih lagi, dia hanya bisa menggunakannya ketika dia berada dalam kondisi khusus ini. Soul Land 3 Chapter 1366. Chapter 1366, Batasi Terobosan. Pangkatnya tetap tidak berubah selama beberapa dekade, tetapi sebagai hasil dari kata-kata Kang Wulin, peringkat 98 Hyper Douluo ini akhirnya mengambil langkah terakhir dan mencapai kesempurnaan. Enchi baru saja meninggalkan Star Luo Kolisem ketika dia tiba-tiba berhenti di jalurnya dan berbalik. Dia melihat ke arah Kolisem saat ekspresi kaget dan keheranan muncul di wajahnya. Apa itu tadi? Bukan hanya dia, karena semua dengan mata tajam bisa melihat perbedaannya. Tidak ada yang memperhatikan ketika awan tambahan telah tiba di atas Star Luo Kolisem. Itu memancarkan cahaya 7 warna ke langit. Mengambang di sana, itu dikelilingi oleh cahaya keemasan yang samar. Setiap orang yang telah melihatnya merasa seolah-olah jiwa dan roh mereka dibersihkan, dan mereka semua memiliki kehangatan yang luar biasa mengalir melalui tubuh mereka. Sinar matahari tampak meredup sedikit pada saat itu. Awan tampaknya menyerap elemen atribut cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari udara. Fluktuasi energi yang menakjubkan membuat semua orang merasa sangat nyaman. Tak terhitung banyaknya orang berlutut dan menekan kepala mereka ke tanah untuk menyembah awan sebagai tanda keajaiban. Apa itu? Apakah seseorang mencoba terobosan batas? Dalam sekejap, Enchi telah tiba di udara. Menerobos ke batas peringkat Douluo adalah masalah yang sangat berbahaya. Ini bisa memicu gelombang energi antara langit dan bumi, yang berarti seseorang secara tidak sengaja dapat menyebabkan bencana jika tidak berhati-hati. Jadi, kebanyakan limit Douluos akan memilih tempat yang relatif sepi dan sepi ketika mereka mencoba terobosan batas. Selain itu, mereka akan mencari bantuan dari orang lain untuk mengendalikan situasi di dunia luar untuk mencegah timbulnya masalah. Namun, pada saat yang tepat ini, kedatangan terobosan limit Douluo ini tiba-tiba, dan terlihat jelas bahwa mereka sama sekali tidak berniat untuk menjadi halus. Dia naik ke langit dan dengan tenang merasakan perubahan gelombang energi. Secara bertahap, ekspresi rumit muncul di wajah Enchi. Semburan energi yang tiba-tiba tidak memiliki niat untuk merugikan publik. Bahkan lebih aneh lagi bahwa hampir semua orang yang tersentuh oleh energi dapat mengambil manfaat darinya. Paling tidak, itu efektif dalam memperpanjang masa hidup seseorang. Tidak peduli orang-orang biasa, bahkan Feng Hao Douluo peringkat limit Douluo seperti Enchi bisa merasakan ini. Ini pasti keajaiban sekali seumur hidup. Bahkan Enchi terengah-engah bersyukur karena dapat menghadapi acara yang begitu menguntungkan. Namun demikian, dia juga tidak bisa menahan perasaan bingung. Ini jelas terasa seperti terobosan dari judul Douluo tipe pemulihan untuk membatasi peringkat Douluo. Tidak ada orang seperti itu di seluruh kekaisaran bintang Luo. Jadi, hanya ada satu kemungkinan. Sehari sebelumnya, Roh Kudus Douluo Yali telah merawat dan menyembuhkan Kilin Douluo Tongyu, jadi Enchi menyadari kehadirannya. Hari ini, dia telah menyelesaikan terobosan batas di dalam Kolisem. Enchi sepertinya mengingat Smiley Face Douluo yang menyebutkan bahwa orang yang mewakili Akademi Shrek juga adalah kekasih Atlas Douluo. Tidak ada keraguan bahwa terobosan ini terkait dengan kemunculan Atlas Divine Spear pada hari itu. Ini menandakan bahwa Akademi Shrek akhirnya memiliki limit Douluo lagi. Tanpa ragu, limit Douluo ketiga di Sekte Tang akan sangat meningkatkan kekuatan dan dukungan di belakang Master Sekte. Hampir tidak ada bukti tentang tipe pemulihan limit Douluo yang pernah ada dalam sejarah seluruh planet Douluo. Setidaknya, tidak ada dalam ingatan Enchi. Dia tidak pernah menyangka akan menyaksikan datangnya keajaiban saat ini. Di sisi lain, sejauh mana kemampuan dari tipe pemulihan limit Douluo? Dia menyelamatkan Kilin Douluo, yang jelas sudah mati sehari sebelumnya. Selain itu, dia belum mencapai terobosan batas pada saat itu. Enchi sendiri adalah limit Douluo. Itulah mengapa dia memahami perbedaan besar antara limit Douluo dan peringkat 98 Hyper Douluo. Itu adalah perbedaan besar dalam kemampuan. Tidak mudah membunuh Master Sekte Tang di hadapan orang ini. Dia harus memberitahu Yang Mulia tentang masalah ini dengan cepat. Mereka harus berhati-hati dalam pendekatan mereka ke Sekte Tang. Smiley Face Douluo berdiri di kejauhan. Dia juga menyaksikan adegan itu. Dia seharusnya sudah meninggalkan daerah itu,
Tetapi dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres ketika mobil melaju keluar dari kolisem. Dia bergegas kembali ke dalam tanpa ragu sedikit pun. Dia tidak tahu apa efek dari terobosan judul dulu tipe pemulihan, tapi dia bisa merasakan bahwa apa yang dia terima mirip dengan hujan setelah kemarau panjang. Semakin tinggi pangkatnya, semakin banyak yang didapat darinya. Manfaat paling sederhana dan paling langsung adalah perpanjangan umur seseorang. Roh Kudus dulu benar-benar berhasil membuat terobosan dalam keadaan seperti itu. Ini benar-benar luar biasa. Enci tidak menyadari bahwa ada limit dulu lain dari Akademi Shrek yang masih hidup, tetapi dia melakukannya. Ada 2 lagi limit dulu tambahan di Shrek Academy. Ini sangat berarti bagi pemulihan masa depan Shrek. Master Sekte, mungkinkah ini bagian dari rencanamu? Pada awalnya, dia hanya menerima kehadiran Tang Wulin, tetapi perlahan-lahan dia mengagumi dan menghormati pemuda itu. Wajah tersenyum Douluo bahkan tidak menyadari bahwa sikapnya terhadap Tang Wulin telah berubah. Tang Wulin tidak dapat menghitung sudah berapa lama sebelum dia terbangun dari keadaan ajaib. Yali tetap berdiri di hadapannya, tetapi Roh Kudus Douluo telah berubah sepenuhnya. Kerudung di kepalanya telah dilepas. Penampilannya yang sangat memikat membuatnya tampak seperti berusia sekitar 20 tahun. Tang Wulin merasa lebih mengejutkan bahwa rambut aslinya yang berwarna abu-abu telah berubah menjadi hitam dan halus sekali lagi. Tangisan sebelumnya tidak meninggalkan jejak di wajah cantiknya. Sebaliknya, seluruh tubuhnya memancarkan kilau suci dan murni. 8 sayapnya terbentang di belakangnya dan dia mengepakkannya dengan lembut. Wajahnya tersenyum tipis. Saat dia melihat Tang Wulin, tatapannya dipenuhi dengan kebaikan. "Ibu," Tang Wulin memanggil secara naluriah. Yali mengangguk dan mengangkat tangannya untuk mengusap kepalanya. Dia berbicara dengan lembut, "Saya punya seorang putra sekarang. Sejak ayah baptis Anda meninggal, saya tidak pernah sebahagia saya hari ini." "Terima kasih, Wulin. Aku sangat berterima kasih padamu." Tang Wulin buru-buru menjawab, "Ibu, jangan katakan itu. Saya harus berterima kasih. Kami telah menemukan jiwa ayah baptis dan Anda sekarang adalah limit Douluo. Mungkin, akan ada lebih banyak kemungkinan setelah kita mendapatkan jiwanya." Yali mengangguk lembut. "Saya berharap begitu. Saya sendiri tidak menyangka bahwa saya dapat melakukan sesuatu yang saya pikir hampir tidak mungkin bagi saya. Saya harus segera kembali dan terlibat dalam kultivasi tertutup untuk menstabilkan alam saya. Tolong tangani masalahnya di sini sendiri. Seseorang harus menstabilkan wilayahnya sesegera mungkin setelah menembus peringkat limit Douluo. Jika tidak, seseorang mungkin bisa jatuh ke Hyper Douluo sekali lagi. Selain itu, bisa sangat berbahaya bagi tubuh orang tersebut juga." "Baik, jangan khawatir. Ini akan baik-baik saja dengan bantuan Sekte Guru Hu di sini. Hanya ada 1 pertandingan tersisa dalam pertempuran 5 dewa juga." Yali mengangguk. "Saya masih cukup nyaman tentang masalah di sini. Bagaimanapun, kami, bersama dengan Sekte Tang, masih dalam rahmat baik dari Kekaisaran Bintang Luo. Berhati-hatilah saat bertanding melawan Enci besok. Saya yakin dia tidak akan mempersulit Anda. Apakah Anda tidak terlalu memaksakan diri? Apakah Anda mendengar saya? Ingatlah bahwa kekuatan yang berlebihan membuat patah lebih mudah. Bukan hal yang baik untuk menjadi terlalu kuat. Tidak apa-apa untuk gagal karena kegagalan memungkinkan seseorang untuk belajar lebih banyak dari pengalaman." Tang Wulin memahami kekhawatiran ibu baptisnya bahwa emosinya akan terpengaruh jika dia kalah dalam pertempuran. "Jangan khawatir, saya tahu tentang kegagalan. Pada kenyataannya, meskipun saya curiga saya mungkin bisa meraih beberapa kemenangan dalam pertempuran 5 dewa, saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan memenangkan begitu banyak pertandingan. Saya sudah puas dan saya senang bahwa saya tidak mempermalukan Sekte Tang dan Shrek kami. Pertarungan terakhir akan memungkinkan saya menikmati proses kompetisi. Jaga dirimu juga. Anda baru saja mencapai terobosan, jadi jangan terburu-buru, oke? Saya akan kembali untuk bertemu dengan Anda setelah saya selesai menangani masalah di sini." Tang Wulin dalam suasana hati yang luar biasa sementara Yali senang dengan terobosannya ke peringkat limit Douluo. Ini pasti akan menjadi hal yang baik untuk Shrek. Selain itu, Tang Wulin dapat menemukan penghiburan emosional ketika dia memiliki kasih sayang dari ibu baptis ini. Yali pergi. Saat Tang Wulin keluar dari ruang tunggu, dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. "Mengapa mereka tidak bersamamu?" Sebuah suara lembut memanggil. Soul Land 3 Chapter 1367. Chapter 1367, Jangan. Tang Wulin berbalik dan menemukan Bu Yuena berdiri dan menangis di sudut seperti bunga pir yang basah kuyup di tengah hujan.
Tang Wulin merasakan gelombang emosi menyapu dirinya saat melihatnya. Dia mengambil langkah maju untuk berada di dekatnya. Mendekati dia melihat bibir merahnya yang dia cium sekali dan tubuhnya yang dia pegang sebelumnya di pelukannya. Dia segera diliputi oleh dorongan yang tak tertahankan. Namun, dia merasa terkekang ketika memikirkan bagaimana jiwa di tubuhnya adalah milik Na-Er. Kamu masih lebih mencintainya, kata Gu Yuena pada Tang Wulin dengan sedikit kepahitan yang tersembunyi. Tang Wulin terbatuk sekali. Mengapa kamu di sini? Apakah Anda mengikuti saya ke benua bintang Luo? Gu Yuena berbicara, saya dikirim oleh Pagoda Jiwa, bukan karena saya mengikuti Anda. Saya tahu bahwa Anda juga akan berada di sini. Itu sebabnya, saya melihat bahwa Grand Teacher akhirnya membuat terobosan. Benar-benar luar biasa. Mata Gu Yuena merah. Tampak jelas bahwa dia menangis. Tang Wulin merasa murung. Dia merindukanmu selama ini. Gu Yuena menghela nafas lembut. Bagaimanapun juga, aku berbohong padanya dan guru. Saya tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya, dan saya tidak tahu identitas mana yang harus saya ambil jika saya bertemu dengannya. Aku mendengar percakapan kalian berdua tadi. Grand Teacher benar-benar orang terbaik di dunia ini. Senang sekali kau menganggapnya sebagai ibu baptismu. Dia selalu merindukan anaknya sendiri. Tang Wulin mengangguk pelan. Dia menjawab pertanyaan Gu Yuena sebelumnya, ada terlalu banyak orang luar. Saya akan mengekspos diri saya jika saya berjalan dengan yang lain. Jadi, saya sendirian. Gu Yuena berbicara dengan lembut, saya di sini untuk menemui Anda karena saya ingin mengingatkan Anda untuk berhati-hati. Jika memungkinkan, lebih baik berjalan dengan orang lain. Anda mengambil jiwa roh Zhang Geyang sehingga dia tidak akan meninggalkan masalah itu begitu saja. Selain itu, Anda telah menarik perhatian Master Pagoda Jiwa Qiangu Dongfeng juga. Dia tahu bahwa kamu dan Gu Yuena adalah teman sekelas, jadi dia menanyaiku tentang detailmu. Berhati-hatilah saat Anda kembali ke federasi. Tang Wulin tiba-tiba mendapat ide. Apakah Pagoda Roh benar-benar bekerja sama dengan kultus Roh Kudus? Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Hanya Qiangu Dongfeng dan staf yang dekat dengannya yang mengetahui masalah ini. Namun, saya yakin semua yang Anda lihat itu nyata. Mengenai tujuan mereka dan sejauh mana kerja sama mereka, saya tidak tahu. Di permukaan, organisasi tersebut tampak sama sekali tidak terkait dengan kultus Roh Kudus. Di pihak federasi, Pagoda Jiwa sangat dipengaruhi oleh opini publik. Nyatanya, penampilan Anda dalam pertempuran 5 dewa tidak membuat orang-orang di federasi menolak. Sebenarnya, itu membantu membangun reputasi Anda. Tang Wulin merasakan dadanya sedikit menegang. Dia mengangguk lembut. Nana, apa kamu tahu tentang situasi militer saat ini? Apakah Anda tahu kapan federasi berencana mengirim pasukannya? Saya juga tidak tahu banyak tentang ini. Federasi menutup-nutupi masalah ini. Seluruh ruang maritim Issea saat ini sedang terkunci. Saya khawatir bahkan Qiangu Dongfeng tidak tahu kapan militer akan mengambil tindakan. Apakah penguncian yang ketat menandakan bahwa federasi telah melakukan persiapan? Kembalilah secepat mungkin setelah ini selesai. Jika perang benar-benar terjadi, berusahalah untuk tidak terlibat. Saya mendengar dari Qiangu Dongfeng bahwa federasi cukup serius mengenai masalah kali ini. Menipisnya sumber daya telah sangat mempengaruhi perkembangan teknologi jiwa. Saya khawatir federasi tidak akan membiarkan masalah ini terjadi jika tidak ada keuntungan dari perang ini. Tang Wulin mengangguk. Namun, dia tahu bahwa jika perang telah dimulai, dia tidak dapat menghindar. Rupanya, dia tidak mungkin melakukannya. Saya pergi. Gu Yuena mengangkat kepalanya dan meliriknya. Tang Wulin juga menatapnya. Dia akan berbicara, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri. Gu Yuena hendak berbalik dan pergi, tapi dia berhenti tiba-tiba. Dia bertanya kepada Tang Wulin, jika akan datang suatu hari ketika jiwaku telah sepenuhnya menyatu dengan Gu Yue dan kesadarannya bertindak sebagai pembawa acara utama, apakah kamu masih akan mengingatku? Jangan, Tang Wulin berseru. Gu Yuena langsung tersenyum. Dia tiba-tiba menerkam kepelukan Tang Wulin dan dengan tubuhnya yang ramping dan anggun meringkuk di dekat tubuhnya saat dia memeluknya dengan erat. Saudaraku, jawaban itu sudah cukup untuk Na-Er. Meskipun saya tidak tahu apa hasil akhirnya, Anda harus percaya bahwa terlepas dari apakah itu Gu Yue atau Na-Er, kami tidak akan pernah menyakiti Anda. Na-Er mendorongnya dengan lembut saat mengatakan itu. Dengan sekejap, dia menghilang menjadi aliran cahaya perak tanpa suara. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan linglung ketika dia melihat tempat dia menghilang. Dia akan bertanya kepada Na-Er alasan penolakannya untuk meninggalkan Pagoda Jiwa.
Dia telah kehilangan kesempatan sekarang karena dia pergi. Nah, Gu Yue, apa yang terjadi di antara kalian berdua? Untuk dapat bertemu dengannya dan mengetahui bahwa dia di benua bintang Luo sudah dianggap beruntung. Pertempuran 5 dewa dengan 4 kemenangan berturut-turut. Master Sekte Tang akan berhasil berperang melawan seluruh kerajaan sendirian. Media berita Star Luo Empire bersaing satu sama lain untuk meliput cerita tentang ini. Adegan itu ramai dengan aktivitas yang tak terhitung banyaknya. Tang Wulin telah menjadi pahlawan dan nama rumah tangga. Sebagian besar orang belum belajar tentang Sekte Tang yang kuat sampai sekarang. Sekte guru yang baru diangkat jelas adalah putra surga yang bangga melampaui masanya. Namun, beberapa suara sumbang terdengar karena kemenangan beruntun 4 kali lipat Tang Wulin. Mereka kebanyakan mempertanyakan pemerintahan kekaisaran dan keluarga kerajaan. Lawannya hanyalah seorang pria muda berusia di atas 20 tahun. Selain itu, dia belum menunjukkan kemampuannya untuk mendominasi segalanya. Mengapa kekaisaran tidak mampu menyaingi pemuda itu? Jika ini terus berlanjut, seluruh kekaisaran akan kalah dari seorang pemuda. Siapa yang akan bertanggung jawab atas aib ini? Hanya babak terakhir dari pertempuran 5 dewa yang tersisa. Jika kekaisaran kehilangan ini juga, apakah itu menandakan bahwa kekaisaran akan membayar harga yang sangat besar untuk kehilangan seperti yang terjadi pada zaman kuno? Kekaisaran telah mengembangkan bakat luar biasa selama bertahun-tahun dan menganjurkan kepahlawanan individu. Mungkin, dukungan kekaisaran dalam membudidayakan orang-orang ini untuk waktu yang lama telah sia-sia dengan 4 kerugian terus-menerus dalam pertempuran 5 dewa. Akademi monster bahkan lebih buruk. Akademi Shrek lawan hanya mengirim 1 pemuda, namun dia berhasil menghancurkan seluruh kekaisaran. Bagaimana jika Feng Hao Douluo Akademi Shrek ada di sini? Akankah perbedaannya lebih besar? Pertanyaan yang datang dari semua sisi mendorong keluarga kerajaan dan Akademi Monster ke jurang konflik. Itu menunjukkan bahwa jika kekaisaran kalah di babak final, reputasi kaisar akan terancam. Dai Tianling sedikit gelisah karena dia tidak pernah menyangka kejadiannya akan seperti ini. Seharusnya bisa mendatangkan banyak prestasi dalam 1 pukulan. Sebaliknya, situasinya memburuk sampai sejauh ini. Jika dia menyadari kehebatan Tang Wulin sebelumnya, dia akan memilih Feng Hao Douluo yang lebih muda untuk pertempuran. Setidaknya, tidak akan memalukan saat mereka kalah. Dia mungkin bisa menyebutnya sebagai uji coba kekuatan di antara generasi muda. Namun, dia tidak bisa mundur saat ini. Tang Wulin benar-benar mempersulitnya. Awalnya, tampak seolah-olah Tang Wulin dirugikan karena masih muda. Namun, siapa sangka pada akhirnya, Dai Tianling justru yang dirugikan. Secara tidak sengaja, dia telah membuat guru Sekte Tang terkenal. Dia hanya bisa mengirimkan Holy Dragon Douluo untuk pertempuran besok. Namun, bahkan jika naga suci Douluo menang, itu tidak akan terlihat bagus untuk kekaisaran. Yang mulia. Sementara itu, suara yang akrab terdengar. Enci memiliki kewenangan untuk masuk istana sesuka hati. Saat ini, dia berada di depan Dai Tianling. Guru, apa yang terjadi? Dai Tianling sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Bertemu Enci tidak mengubah keadaan emosinya. Enci berbicara dengan suara yang dalam, saya khawatir ada sesuatu yang perlu kita pertimbangkan dengan serius. Setelah Anda pergi, Hyper Douluo tipe pemulihan dari Akademi Shrek yang datang bersama Tang Wulin telah maju ke limit Douluo. Apa? Dai Tianling tidak bisa menahan tangis karena khawatir. Dia tiba-tiba duduk. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Baginya, limit Douluo memang langka. Itu adalah pangkat yang jarang terdengar dalam hidupnya. Dia selalu memandang Enci dengan penghargaan terbesar karena gurunya adalah Feng Hao Douluo peringkat limit Douluo. Namun, dalam 2 hari yang singkat, 2 limit Douluos baru telah muncul. Apa yang terjadi dengan dunia? Soul Land 3 Chapter 1368. Chapter 1368, Armada Federal. Itu benar, apalagi rakyat jelata juga melihatnya. Saya yakin Anda akan segera mendapatkan beritanya. Saya hanya ingin Anda tahu tentang acara tersebut. Selain itu, dia adalah tipe pemulihan limit Douluo dan kasus seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga satu-satunya orang seperti itu di Federasi Douluo. Jadi, kita perlu mengevaluasi kembali peluang kita dengan Sekte Tang dengan hati-hati. Tidak perlu bagi Enci untuk menguraikan tentang signifikansi dari limit Douluo tipe pemulihan. Dai Tianling tahu pentingnya juga. Limit Douluo tipe pemulihan mampu menghidupkan kembali orang mati. Dia pasti bisa menyelamatkan hidup seseorang. Sekte Tang dan Akademi Shrek sedekat saudara kandung.
Bagaimana dia bisa mengabaikan konsekuensi memiliki Feng Hao Douluo yang ada di pihak mereka? Dai Tianling menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan senyum pahit, "Guru, apakah menurutmu saya terlalu sombong? Saya tidak seharusnya menyelesaikan masalah ini dengan cara yang angkuh. Jika dia lebih memikirkannya dan menyetujui permintaan Sekte Tang, mungkin banyak peristiwa tidak akan terjadi sama sekali. Rumah kerajaan terpaksa menyerah sekarang. Yang mulia, ini bukan waktunya untuk penyesalan. Kita harus memikirkan cara terbaik untuk mengelola konsekuensinya," kata Enci kepada Dai Tianling. "Guru, apakah Anda punya saran?" tanya Dai Tianling. Enci menjawab, "Saya punya beberapa ide. Karena hasilnya seperti itu, kenapa tidak?" Dengan seluruh kekaisaran dipengaruhi oleh hasil dari pertempuran 5 dewa, sekelompok orang berkumpul di gua bawah tanah yang gelap. Itu sangat redup sehingga bahkan orang dengan penglihatan yang sangat baik hanya bisa melihat siluet buram. Setiap orang mengenakan jubah hitam besar yang menutupi seluruh tubuh. "Blood Demon, bagaimana situasinya? Apa hasil dari tes darah permaisuri iblis?" Suara agung bergema di seluruh gua. Suara sedikit serak lainnya terdengar. "Ini terlihat cukup bagus. Obatnya efektif. Jika penggunaannya dilanjutkan, kita harus bisa mengendalikan keadaan. Jika permaisuri iblis pulih, itu tidak akan menjadi masalah meskipun Atlas Douluo dibangkitkan. Mengenai masalah mengembalikan jiwa Atlas Douluo ke Sekte Tang, bagaimana Anda mengelolanya? Bisakah jiwa Atlas Douluo ditangani dengan benar?" tanya suara agung itu lagi. "Yakinlah, Raja Kaisar, saya sudah mengurus masalah ini. Saya mungkin tidak menyaingi Yunming ketika dia masih hidup, tapi dia hanya jiwa sekarang. Dia ada di tanganku, seperti ikan di atas balok pemotong. Plan ulang-alik luar angkasa maha kuasa sangat penting. Semuanya harus dilakukan sesuai untuk pengembalian senjata dewa dengan aman. Baiklah, tolong lanjutkan memberikan obat kepada Ratu Iblis. Saya harap itu tidak menjadi masalah. Raja Kaisar, pagoda jiwa telah sedikit mencurigai kita. Mereka telah menangguhkan beberapa kolaborasi kami." Suara wanita yang menyenangkan terdengar. Pagoda jiwa mengalami masa-masa sulit akhir-akhir ini. Tidak mudah bagi mereka untuk menyingkirkan kita. Beritahu Qiang Dongfeng untuk membuat persiapan di Kekaisaran Bintang Luo. Waktu kita untuk menuai hasil telah tiba. "Iya," suara wanita terus berbicara, "Raja Kaisar, Master Sekte Tang Wulin yang baru diangkat telah memenangkan 4 pertempuran berturut-turut dalam pertempuran 5 dewa Kekaisaran Bintang Luo. Kami juga telah menyaksikan rekaman pertempuran. Jika Tang Wulin benar-benar berusia di atas 20 tahun, anugerah alaminya sangat mengesankan. Kita tidak bisa membiarkan dia ada. Secara kebetulan, Zhang Dian mengajukan permintaan seperti itu. Haruskah kita memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya? Jika tidak, dia mungkin menjadi Yunming berikutnya di masa depan, jika dia diizinkan untuk berkembang lebih jauh. Buat pengaturan yang diperlukan kalau begitu. Bunuh dia dalam satu serangan. Jangan beri dia kesempatan untuk melakukan serangan balik. Kupikir Raja Dunia Bawah ada di sana. Tolong minta Raja Dunia Bawah untuk memimpin operasi secara pribadi. Sekte Tang, Kapal perang yang sangat besar bergerak di laut. Kapal-kapal ini tampaknya tersebar di seluruh lautan luas mirip dengan bintang-bintang di langit. Terkadang, mereka tampak seperti bidak catur di papan catur. Di antara armada besar itu, yang paling mencolok adalah 3 kapal perang kolosal. Di barisan depan dari 3 kapal perang kolosal adalah kapal perang terbesar dalam hal volume. Ukuran lambung kapal perang itu mirip dengan sebuah kota. Setidaknya ada lebih dari 100 plane jiwa canggih yang diparkir di dek lambung yang luas. Kapal perang itu sangat panjang dan bernafas sehingga tampak seperti monster raksasa. Semua jenis kapal perang mengepung 3 kapal induk kolosal. Jumlah total kapal perang melebihi 300. Orang bisa dengan jelas melihat permukaan meriam raksasa yang berkilauan dengan kilau logam di semua kapal perang. Rupanya, kapal perang ini siap meluncurkan meriam kapan saja. Di kabin kapten kapal induk DS Sigat, Douluo Chen Xinji Laut tanpa batas duduk di kursi utama dan bertanya kepada letnannya, "Berapa lama sebelum kita mencapai ruang maritim Kekaisaran Bintang Luo?" "Dengan kecepatan kami saat ini, kami bisa sampai di sana paling lama 10 hari. Semua sistem anti-radar sudah dimulai. Dengan kemampuan deteksi Kekaisaran Bintang Luo, kehadiran kami tidak akan terdeteksi setidaknya selama 7 hari. "Baik," Chen Xinji menjawab dengan tenang. Dia berdiri dan berjalan ke jendela kabin dan melihat keluar. Itu adalah laut yang sangat luas. Sehubungan dengan Douluo Laut Tanpa Batas, laut adalah teman terdekatnya.
Dia tidak bisa menunda perang lebih lama lagi pada akhirnya. Fraksi Elang terlalu kuat di militer. Sebagai salah satu pemimpin di fraksi Elang, dia tidak mungkin mengesampingkan pendapat orang lain dalam keadaan seperti itu. Yue, bisakah kamu menyalahkanku untuk ini? Kami tidak punya pilihan selain mengobarkan perang ini. Untuk perkembangan benua, teknologi federasi, dan masa depan umat manusia, kita perlu mengkonsolidasikan sumber daya kita. Jangan khawatir, saya akan mencoba mengurangi kematian dengan kemampuan terbaik saya. Jika cacingan tercela dari kultus Roh Kudus bergerak untuk membunuh, saya akan meremas mereka sampai mati. Dari 18 dewa perang dari War God Hall, total ada 10 dewa perang yang mengikutinya dalam ekspedisi ini. Ada banyak Feng Hao Douluo dari masing-masing korps tentara besar. Dia, sebagai limit Douluo, ada di sana untuk mengambil alih komando pribadi. Dia sama sekali tidak peduli dengan Kekaisaran Roh Do karena lawan utamanya adalah Kekaisaran Bintang Luo. Setelah Kekaisaran Bintang Luo dikalahkan dengan pukulan yang menghancurkan dan kendali didirikan, Roh Do akan menyerah juga. Yue, andai saja kamu memberiku kesempatan, aku akan menyerah begitu saja. Aku bersedia menyerahkan seluruh dunia untukmu. Sayangnya, Anda tidak memberi saya kesempatan sama sekali. 10 hari. 10 hari kemudian, Kekaisaran Bintang Luo akan menghadapi serangan kekuatan penuh armada federal. Petik 2. Matahari tampak bersinar lebih cerah setelah tidur nyenyak. Dia telah memenangkan 4 dari 5 pertempuran, menyelamatkan nyawa limit Douluo, dan mendorong munculnya limit Douluo yang baru. Dia juga telah merebut jiwa roh wakil ketua pagoda jiwa. Situasi yang tidak menguntungkan pada awalnya berubah menjadi menguntungkan. Apalagi yang bisa membuat Tang Wulin lebih bahagia. Setelah dia kembali kemarin, Smiley Face Douluo telah memberitahunya bahwa bahkan jika dia kalah dalam pertempuran terakhir, Kekaisaran Bintang Luo akan bersedia menerima ketentuan Sekte Tang dengan harga beli yang lebih rendah. Kenyataannya, misi Tang Wulin untuk perjalanan ini telah selesai. Hari ini akan menjadi pertama kalinya dalam hidupnya dia akan melawan limit Douluo di medan perang. Tidak peduli seberapa kuat lawannya sebelumnya, tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan dengan limit Douluo. Selain itu, limit Douluo ini adalah Master Armor pertempuran 4 kata. Pertempuran terakhir dalam pertempuran 5 dewa, pertempuran baju besi perang. Dia mempertanyakan hatinya, Tang Wulin, apakah kamu siap? Ya, saya siap. Berkah Lord dari kemarin sudah menyatu dengannya sepenuhnya setelah semalaman meditasi. Perasaan telah menguasai keterampilannya yang dia rasakan sebelumnya bahkan lebih kuat sekarang. Tang Wulin sama sekali tidak tahu tentang kemampuan bertarungnya karena terus menyublim. Terkadang, mengkhawatirkan ketika kemajuannya terlalu cepat. Karena efek dari berkat Lord, teknik rahasia sekte tubuh miliknya mendekati alam penyelesaian penuh. Teknik rahasia bawaan tidak mampu membuat seseorang menjadi tak terkalahkan, tetapi itu bisa membuat jalan menuju tak terkalahkan menjadi jauh lebih mulus. Tang Wulin tidak akan sepenuhnya dirugikan ketika dia menghadapi Enci. Setidaknya, garis keturunan Tang Wulin memiliki efek penekanan pada naga suci Douluo. Dia membuka jendela dan menghirup udara segar. Setelah selesai mencuci, Tang Wulin bergabung dengan rekan-rekannya saat sarapan. Yuxue, persiapkan perjalanan pulang kita. Kami tidak bisa tinggal di sini lagi. Saya bertanya-tanya bagaimana situasi di federasi sekarang. Setelah pertempuran 5 dewa berakhir, kami akan menyerahkan masalah ke Kekaisaran Bintang Luo. Kami akan tinggal paling lama 3 hari lagi sebelum kembali ke federasi. Sekte Tang telah mengobarkan perang melawan pagoda jiwa sehingga organisasi harus menghadapi tekanan besar di federasi. Dia ingin kembali lebih cepat sehingga dia bisa menghadapi krisis bersama dengan Douluo yang asmara. Selain itu, identitasnya sudah terungkap. Ibu baptisnya secara resmi adalah limit Douluo. Dia harus mulai membuat daya tarik publik untuk Akademi Shrek juga. Dia perlu mencari tahu dari Elder Long dan ibu baptisnya jumlah Feng Hao Douluo yang mampu mendukung Shrek selama seruan publik. Di saat yang sama, dia perlu menemukan kekuatan hidup yang besar untuk Life Seed secepat mungkin. Kota Shrek hanya dapat dibangun kembali ketika Life Seed telah memurnikan seluruh danau Dewa Laut.